Setelah banyak meragukan kemampuannya, Xiaoyan membuktikan bahwa petualangannya selama 2 tahun tak sia-sia, yakni dengan mengalahkan Sobeng hanya dalam satu gerakan. Selain itu, ia bertemu kembali dengan Sun Er, wanita yang selalu setia menantinya. Satu malam suntuk, Xiaoyan menghabiskan waktu untuk bercengkerama di bawah naungan rembulan dengan Sun Er. Dan pertanyaan pun terjawab bahwa kehilangan ayahnya tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga Sun Er. Nah, jadi bagaimana cerita selanjutnya? Yo, mari kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Hari ini adalah hari terakhir ujian yang menentukan murid terbaik. Sesuai perjanjian hanya 20 murid terbaik untuk dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Kala itu Xiaoyan didampingi oleh Sun Er. Sementara 2 orang murid lainnya masih meremehkan kemampuan Xiaoyan. Ya, kedua orang ini menganggap bahwa Xiaoyan sepertinya tidak akan lolos untuk ke tahap selanjutnya. Sebab lawan bertarung kelak jauh lebih kuat dibandingkan Sobeng sebelumnya coy. Kedua orang ini pun masih bingung. Kenapa ya Sun Er sebegitu setianya menanti lelaki yang terlihat seperti biasa-biasa saja? Perlu kalian ketahui, Sun Er mereka anggap seperti bunga desa coy. Selain cantik, Sun Er juga memiliki kemampuan yang sungguh luar biasa. Pantas saja ya kan Beisan tergila-gila akan Sun Er ini. 热天导师，你们等等我，小雨，给我快点！ Singkat cerita, tepatnya di arena, ada panitia yang takjub akan aura yang ditimbulkan oleh Xiaoyan. Mereka menganggap aura dujinya begitu unik, alias berbeda dengan murid lainnya. Ya, mereka merasakan keagresifan dan aura panas pada diri Xiaoyan. Bukan itu saja, mereka juga melihat bahwa duji Xiaoyan memiliki kemampuan ganda. Selain dapat pemurnian pil, juga memiliki serangan penghancur. Ya, ketua panitia pun mengatakan kepada Tuan Hu. Tuan Hu yang memakai kacamata ini coy. Dia seorang sesepuh yang memiliki divisi pemurnian pil. Ketua mengatakan bahwa Xiaoyan pernah memenangkan pertandingan alkemis di Kekaisaran Jiama. Sepertinya Xiaoyan sangat pantas untuk masuk ke divisi yang dimiliki Tuan Hu. Tuan Hu pun sangat bersenang hati jikalau kelak Xiaoyan ingin masuk ke divisinya tanpa ada syarat. Sebab sesosok Xiaoyan ini sangatlah langka. Hal itu hanya angan-angan Tuan Hu saja coy. Sebab ia tahu Xiaoyan juga memiliki guru misterius yang sampai saat ini mereka bahkan semua orang tidak mengetahui siapa dan bagaimana gurunya itu. Sementara Xiaoyan dari kejauhan ia pun juga merasakan nafas yang ditimbulkan oleh para panitia yang duduk di seberang sana. Sun Er yang melihat gestur tubuh Xiaoyan seperti ini, ia pun menceritakan sedikit tentang panitia di sana. Sebelah kiri dari podium adalah wakil dekan halaman luar akademi ini, dan di sebelahnya juga adalah salah satu ternama di sini coy. Sementara kekuatannya sudah mencapai Do Emperor. Semata Tuan Hu adalah ketua divisi pemurnian obat. Ya, divisi mereka sangatlah disegani, bahkan ketua panitia tak bisa ikut campur dengan urusan mereka. Guru Ruling pun menambahkan bahwa divisi pemurnian obat memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Di belakang dari ketua Hu masih terdapat beberapa praktisi misterius. Ya, mereka yang ada di sini sangat menyegani terutama di benua ini terhadap mereka yang memiliki titel sebagai alkemis seperti yang dimiliki oleh divisi pemurnian obat. Bukan itu saja, divisi pemurnian obat ini juga ikut andil dalam pertempuran Akademi Jianan melawan kota Black Corner beberapa tahun lalu. Daripada memikirkan hal itu, Xiaoyan lebih baik menghadapi masalah yang akan dihadapinya sekarang ini, yakni Lumu yang saat ini kekuatannya di ranah Do Grandmaster bintang 3. Meski terbilang cukup rendah, namun Lumu memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh murid lainnya. Ya, karena ia termasuk murid dari divisi pemurnian pil sehingga diberkahi kekuatan rahasia. Lumu salah satu murid dari divisi pemurnian pil coy. Ya, dialah lawan Xiaoyan hari ini. Dimana Lumu sangat-sangat mencintai Xiaoyu, tapi tidak dengan Xiaoyu. Xiaoyu malah muak akan tingkah laku Lumu yang seperti ini. Xiaoyu berharap kepada Xiaoyan untuk menghabisi Lumu tanpa ampun agar ia tidak lagi mengganggunya. Yuk, langsung saja kita masuk ke jalannya pertarungan hari ini. Ketua panitia pun mengumumkan kepada murid yang akan bertarung pertama kali. Ada Lufu kelas 3 tingkat Suan melawan Gele kelas 5 tingkat Suan. Dengan tujuan yang sama, yakni masuk 20 besar. Tidak ada cara lain selain mengalahkan batu prasangka yang ada di depannya. Geli dan Lufu saling adu jotos mengeluarkan kemampuan mereka masing-masing.
Sementara para penonton, mereka mendukung dan menyoraki terhadap andalannya masing-masing. Terlihat Gele sangat agresif saat di sini. Gele tak memberikan kesempatan terhadap Lupu untuk menyerang baliknya. Secara kasat mata, semua mengira Gele lah yang akan memenangkan pertarungan ini. Namun berbeda dengan Xiaoyan juga Sun Er, mereka malah berbeda pendapat dengan orang-orang di sini coy. Ya, Xiaoyan melihat dari gaya Tofu bertarung bahwa di akhir cerita Tofu lah yang memenangkan pertarungan. Benar sekali, serangan Gele yang agresif tak sedikit pun membuat pertahanan Tofu goyah. Gele terus berusaha dengan mengeluarkan sisa-sisa kekuatannya. Dengan dugaan Xiaoyan, di mana pada akhirnya Tofu mampu menyerang balik Gele yang mulai kehabisan tenaga, sehingga Tofu lah yang memenangkan pertarungan ini. Xiaoyan yang melihat cara Tofu bertarung, lantas Xiaoyan menganggap gerakan Tofu seperti guntur. Pantas saja Tofu termasuk murid dari akademi ini. Ya, andai Xiaoyan tidak memiliki guru seperti Yao Lao, mungkin ia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, di mana para murid-murid di sini, khususnya murid akademi Jianan, sangat-sangat luar biasa. Sebab semua murid di sini dilatih secara mandiri di kota Black Corner. Nah, saatnya ketua panitia mengumumkan pertandingan kedua, yakni Lumu dari divisi pemurnian pil melawan Xiaoyan kelas 2 tingkat Huang. Semua orang yang mendengar lawan Xiaoyan Lumu, sontak mereka menganggap Xiaoyan akan kalah hari ini. Semua orang sepertinya menanti-nanti akan kekalahan Xiaoyan coy. Sebab guru ruling juga mengatakan bahwa Lumu ini salah satu predikat murid 10 besar terbaik. Meski begitu guru ruling yakin Xiaoyan dapat melewati ujian ini. Dan satu, Xiaoyan harus berhati-hati sebab Lumu memiliki kemampuan rahasia yang tidak dimiliki oleh murid lainnya. Sedangkan Baisan yang dari kejauhan masih penasaran, kemampuan apa sih yang akan dikeluarkan Xiaoyan saat menghadapi Lumu hari ini? Lagi-lagi orang di sini mencemooh yang namanya Xiaoyan. Mereka meminta Lumu menghabisi Xiaoyan tanpa ampun agar dapat menyadarkan Sun Er bahwa lelaki pilihannya itu hanyalah seorang pecundang yang tak seharusnya dipilih. Ketika itu Lumu sedikit was-was terhadap Xiaoyan coy. Arti was-was di sini bukan berarti Lumu takut, melainkan ia tahu Xiaoyan adalah sepupu dari Xiaoyu, wanita pujaan hatinya. Ingat coy, Xiaoyu adalah sepupu dari Xiaoyan. Sehingga Lumu takut jika Xiaoyan bertarung terus terluka, maka Xiaoyu akan marah kepadanya. Xiaoyan yang mendengar hal itu ia pun meminta, kalau begitu bagaimana Lumu mengalah saja, sebab Xiaoyan berniat untuk masuk 5 besar di ujian ini. Ya enggak lah, meski ia tahu Xiaoyan ini sepupunya Xiaoyu, pertarungan harus tetap dijalankan secara fair. Sebab Lumu juga berniat untuk masuk 5 besar. Sehingga tidak ada jalan lain lagi selain baku hantam. Alhasil pertarungan pun dimulai. Setelah cukup lama bertarung, terlihat Lumu merasakan kesakitan di tangannya. Artinya ada sesuatu kemampuan lain yang dipendam oleh Xiaoyan. Ya, kecepatan pedang Lumu masih jauh dibandingkan kecepatan yang dimiliki Xiaoyan coy. Dikarenakan dengan pedang tidak bisa, alhasil Lumu terpaksa mengeluarkan jurus rahasianya. Api bintang coy. Semua orang yang melihatnya sungguhlah tak percaya. Ditambah lagi mereka terkejut. Lumu yang terbilang sangat kuat bisa-bisanya sampai mengeluarkan jurus tersebut. Sebelumnya saja sudah kuat, ditambah dengan api bintang, sudah dipastikan Xiaoyan akan kalah saat di sini. Tunggu dulu, kalau Lumu mengeluarkan teknik rahasianya, dengan itu maka Xiaoyan juga mengeluarkan tekniknya. Esensi api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Lantas semua orang yang melihat hal ini sungguh tidak percaya. Pantas saja Sun Er tergila-gila akan Xiaoyan ini. Rupanya Xiaoyan memiliki kekuatan misterius tiada tara. 那不是只有炼药师或者斗王以上级别的强者才能办到的吗？而是玩火。
Baisan berharap pertarungan ini Xiaoyan yang jadi pemenang, sebab Baisan tak sabar lagi untuk berhadapan Xiaoyan, lalu mengalahkan di hadapan Sun Er. Pada akhirnya pertarungan pun kembali tersaji saat di sini, di mana mereka saling adu mekanik. Ya, Lu Mu dan Xiaoyan sama-sama seorang alkemis yang dapat mengaktifkan api. Setelah kejadian ini, Lu Mu merasa menyesal sebab ia menganggap Xiaoyan telah terbakar atas perbuatannya. Jadi bagaimana pertanggungjawabannya terhadap Xiaoyu kelak? Haha, terlalu dini coy. Dimana Xiaoyan keluar secara mengejutkan dan menyerang balik Lu Mu ini. Dimana pada akhirnya, Lu Mu lah yang terjerat akan serangan Xiaoyan yang mematikan ini. Jika Lu Mu terus bergerak untuk melawannya, maka api yang membelenggunya akan membakar seluruh bagian tubuh Lu Mu. Alhasil Lu Mu tak bisa apa-apa lagi. Sementara ketua Hou yang melihat cara Xiaoyan bertarung, ia sangat terkesima. Sebab Xiaoyan dapat memaksimalkan keadaan dengan menyerang secara diam-diam. Pada akhirnya Lu Mu mengakui kekalahannya, sedangkan Xiaoyan mengakui bahwa kekuatan Lu Mu sangatlah luar biasa. Andai saja ia tidak memadatkan Duji di dalam dadanya, maka sudah dipastikan Xiaoyan akan kalah. Namun untungnya Xiaoyan dapat melewati ini semua dengan sangat baik. Sementara Lu Mu, kekalahan ini tak membuat malu ataupun menyesal, sebab Lu Mu menganggap Xiaoyan sudah seperti keluarganya. Lu Mu. Kemudian Xiaoyan menjadi primadona coy. Semua orang yang sebelumnya meremehkannya, kini berubah menjadi penggemar Xiaoyan. Nah, pujian dan teriakan para penonton tersebutlah membuatnya ingat akan masa lalu. Di mana sebelum perjanjian 3 tahun silam, Xiaoyan hanyalah seorang sampah. Namun hanya Sun Er lah yang selalu ada untuknya. Sudah tidak diragukan lagi akan kesetiaan dan kecintaan Sun Er terhadap Xiaoyan ini. Andai kelak Xiaoyan memilih Yunzi atau wanita lain, sangat keterlaluan karena telah menyakiti Sun Er yang rela mati-matian hanya menunggunya. Di sini sempat terjadi keromantisan di antara keduanya, namun dihentikan oleh guru ruling. Sebab hal itu tidak baik apalagi ini tempat umum. Iya bu, iya bu. 我也绝对不会放弃。不管你身后势力有多么，也不知道接下来对战的是。 Kemudian ketua panitia mengumumkan lagi pertandingan ketiga. Ada Yan Chen melawan Wu Hao yang berasal dari penegak hukum halaman luar. Di mana di sini Xiaoyan merasakan aura penindasan yang sungguh luar biasa menakutkan. Wu Hao kabarnya sudah membunuh 100 orang di kota Black Corner. Selain Baisan, nama Wu Hao salah satu kandidat nama yang akan menjuarai ujian ini. 玄阶一班严惩。玄阶一班严惩，执法队吴昊。